Hai Shena, pernahkah kamu mengamati proses perkaratan pada besi atau es batu yang mencair? Ya Abi, saya seringkali bertanya-tanya, mengapa hal itu dapat terjadi ya? Iya Shena, fenomena ini sendiri dijelaskan berdasarkan hukum laju reaksi, di mana suatu reaksi kimia ada yang berlangsung cepat, seperti es batu yang mencair, dan ada yang berlangsung lambat, seperti proses perkaratan besi. Jadi begitu ya, Bi. Lalu, apa yang menyebabkan suatu reaksi berlangsung cepat ataupun lambat? Untuk mengetahui penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Happy watching and enjoy! Laju reaksi untuk kelas 11 oleh Helsa Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Laju reaksi, jadi dalam kehidupan sehari-hari, reaksi kimia atau perubahan reaktan menjadi produk berlangsung dalam berbagai kecepatan. Ada reaksi yang berlangsung cepat, lambat, dan sangat lambat. Ada seperti es batu yang mencair, paku yang berkarat, dan buah yang membusuk. Konsep laju reaksi. Laju reaksi menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Yang pertama, laju pengurangan konsentrasi per reaksi per satuan waktu dengan rumus V sama dengan min delta konsentrasi R per delta T, di mana V adalah laju reaksi, delta konsentrasi R merupakan perubahan konsentrasi reaktan per delta T atau waktu. Laju penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu, V atau laju reaksi sama dengan plus delta konsentrasi T atau perubahan konsentrasi produk per delta T atau waktu. Selanjutnya, perbandingan laju perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan koefisien reaksinya dengan rumus VA sama dengan koefisien A per koefisien B dikali VB. Konsep laju reaksi, di mana jika ada reaksi A ditambah reaksi B menghasilkan produk, yaitu C plus D. A dan B merupakan reaktan dan C plus D merupakan produk, di mana persamaan laju reaksi dapat dinyatakan dengan V sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, dengan K yaitu ketetapan laju reaksi, X yaitu orde reaksi terhadap reaksi A, Y merupakan orde reaksi terhadap reaksi B, sedangkan X plus Y merupakan orde reaksi total. Pada reaksi, N2 dalam bentuk gas plus 3H2 dalam bentuk gas menghasilkan produk, yaitu 2NH3 dalam bentuk gas, dengan laju reaksi yaitu laju penambahan konsentrasi NH3 dan laju pengurangan konsentrasi N2 dan H2. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu suhu. Jika suhu ditingkatkan, maka EK zat meningkat dan reaksi pun semakin cepat. Yang kedua, konsentrasi.
Jika konsentrasi ditambah, maka semakin banyak zat yang bertumbukan dan semakin cepat bereaksi. Yang ketiga, luas permukaan sentuh atau ukuran partikel. Jika ukuran partikel diperkecil, maka luasnya akan semakin besar dan semakin cepat bereaksi. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis ketika ditambahkan untuk menurunkan energi aktivasi, maka reaksi akan semakin cepat. Selanjutnya, suhu. Bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi? Di sini ada reaksi logam Al dan larutan HCl 0,1 molar pada suhu kamar dan reaksi logam Al larutan HCl 0,1 molar pada pemanasan, di mana logam Al dan larutan HCl 0,1 molar pada suhu kamar itu menghasilkan gas H2 atau hidrogen. Dengan kesimpulan bahwa kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu maka energi kinetik partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Suhu. Di sini ada hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi. Hubungan ini ditetapkan dari suatu percobaan, misal diperoleh data pada tabel berikut. Dengan diketahui suhu dan juga laju reaksi dalam satuan molar per detik. Nah, dari tabel tersebut, hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi dari data diperoleh hubungan setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju mengalami kenaikan 2 kali semula. Maka, secara matematis dapat dirumuskan Vt sama dengan V0 kali 2 pangkat T min T0 per 10, di mana Vt sama dengan laju reaksi pada suhu T dan V0 yaitu laju reaksi pada suhu awal atau T0. Selanjutnya, mari bereksperimen, yaitu pembuktian konsep suhu yang mempengaruhi laju reaksi berbantuan media crocodile chemistry. Baiklah, jadi pada percobaan kali ini kita akan bereksperimen di mana kita membuktikan apakah suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, di sini ada 2 tabung reaksi, di mana kedua tabung reaksi ini mengandung bubuk kalsium karbonat identik dan asam klorida. Selanjutnya, kita diberikan pertanyaan, menurut kalian, reaksi manakah yang akan bereaksi paling cepat? Pilihan yang ke A itu reaksi pada suhu 0 derajat Celcius atau yang B reaksi pada suhu 85 derajat Celcius. Selanjutnya, di sini kita diperintah untuk menyeret balon yang berwarna hijau dan dipasangkan ke tabung reaksi yang menurut Anda akan bereaksi paling cepat. Sejajarkan bantalan di atas tabung reaksi dengan bantalan di bawah balon. Nah, jadi kita memilih dan menentukan. Di sini ada balon yang berwarna hijau, kita tentukan kira-kira tabung reaksi manakah yang akan bereaksi lebih cepat. Misal kita memilih yang suhu 85 derajat Celcius. Kita cocokkan ke sini. Ini sesuai dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Selanjutnya itu pasangkan balon merah ini ke tabung reaksi yang menurut kalian akan bereaksi lebih lambat. Kita coba pasangkan ke tabung reaksi
yang lainnya, yaitu tabung reaksi dengan suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya, lepaskan modal dengan menekan tombol dan saksikan balon yang mengembang. Jadi, di sini kita menekan tombol pause ini dan kita mulai percobaannya. Amati dan catat perubahan yang terjadi, di mana di sini balon hijau lebih cepat meledak. Artinya, laju reaksi benar-benar dipengaruhi oleh suhu, di mana suhu 85 derajat Celcius dapat memecahkan balon lebih cepat, dan pada suhu 0 derajat Celcius itu jauh lebih lambat. Mungkin itu saja dari percobaan ini. Terima kasih.